Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Hari ini kita bahas materi akidah akhlak. Nah, materi kemarin itu tentang materi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, selanjutnya ini adalah tentang akidah juga tentang akhlak, yakni ilmu kalam. Nah, Bapak tanya sama kalian, ilmu kalam pernah dengar ilmu kalam nggak? Belum Pak. Belum ya? Belum pernah Pak. Nah, jadi di sini Bapak jelaskan bahwasanya ilmu kalam secara harfiah bahwasanya kalau dari kata kalam itu adalah percakapan. Nah, kalau secara terminologi, ilmu kalam ini artinya sebuah kepercayaan atau sifat-sifat kebenaran dari sifat-sifat Allah wujudnya maupun secara ilmu tajwid dan ilmu kalamnya. Nah, itu secara ilmu kalam yang secara definisi maupun terminologinya. Nah, di sini Bapak jelaskan bahwasannya ilmu kalam ini menjadi dari awal itu menjadi sebuah persoalan ya, dimana mungkin kalian jarang dengar ya dengan nama ilmu kalam. Belum pernah dengar kan tadi kan? Nah, ilmu kalam ini sering kalian dengar dulu namanya ilmu tauhid. Nah, kenapa dikatakan ilmu tauhid? Bahwasannya ya sama isinya dengan ilmu kalam itu adalah tentang kebebasan, tentang mempelajari sifat-sifat Allah, validitas tentang apa namanya, bahwasannya Allah itu sebenarnya ada loh sifatnya, dan pertanyaannya adalah hubungan manusia dengan Tuhannya juga seperti itu. Percaya bahwasanya Tuhan itu satu, itu adalah ilmu kalam. Nah, itu kan antara hubungan dengan ilmu kalam dan ilmu tajwidnya. Itu seperti itu ya, termasuk dengan ilmu kalam tadi. Oh, berarti hampir sama ya Pak, ilmu kalam sama ilmu tauhid Pak? Ya, hampir sama. Dan itu juga ada macam-macam lagi sebutan dari ilmu kalam. Mungkin semua pernah dengar nggak kata-kata dengan ilmu usuluddin? Oh pernah Pak. Terus ilmu akidah. Pernah. Nah, itu merupakan termasuk dari ilmu kalam. Nah, dari ketiga itu merupakan dari ruang lingkup dari ilmu kalam tadi. Nah, kenapa dikatakan tadi ya? Pertama, contohnya ilmu tauhid, dia membahas tentang keesaan Allah. Terus ilmu fikih, ya ilmu usuluddin, dia mempelajari tentang prinsip-prinsip agama Islam. Terus lagi adalah ilmu akidah, jadi mempelajari tentang kepercayaan agama Islam. Nah, dari ketiga itu adalah tentang bahwasannya itu adalah ruang lingkup pembahasan dari ilmu kalam itu sendiri. Aspeknya luas dari ketiga itu. Nah, itu termasuk dari tiga nama yang bisa dikatakan ilmu kalam. Jadi kalau anakku semua manggil ilmu kalam itu ilmu tauhid Pak, iya benar. Ilmu kalam itu ilmu usuluddin Pak, iya benar. Itu semua benar. Karena aspek cakupannya ya dari ketiga itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah ilmu kalam ini dia berdiri karena banyak sekali perdebatan dari ahli teologi Islam. Nah, contohnya adalah ada tiga aspek persoalan dalam ilmu kalam. Yang pertama itu adalah yaumul ilahiyat. Nah, jadi itulah membahas bahwasannya tentang keberadaan Allah itu secara sifat itu ada atau tidak. Nah, ini jadi perdebatan oleh dari aliran teologi, aliran dari Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Nah, itu perdebatan di Yaumul Ilahiyah tadi. Nah, terus ada juga dari perdebatan secara kudrat dan irodat Tuhan, irodat Allah. Jadi permasalahan antara keesaan dan halnya sifatnya kuasa itu udah milik Allah semua. Nah, itu perdebatan oleh aliran Jabariyah dan Qadariyah. Nah, itu dari kedua dalam satu aspek Yaumul Ilahiyah. Nah, sisanya itulah berhubungan dengan antara makhluk, antara Tuhan dan makhluknya. Nah, bisa disebut dengan hablum minallah, hablum minnas. Nah, itu antara kedua di ilmu kalam tadi. Nah, secara langsung dari kedua itu merupakan aspek persoalan dalam ilmu kalam. Oke, sejauh ini anak-anak ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, oke. Mudah-mudahan anak semua bisa paham tentang ilmu kalam ini, karena untuk dipelajari juga bagus untuk kedepannya, bahwasanya kalian tidak pernah asing dengan kata-kata ilmu kalam, apalagi bicara soal akidah, tauhid maupun usuluddin gitu.
Baik, Bapak tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.